kembali di vlog saya dari Fabia. Kali ini, yes, saya akan mengajak mobil ini untuk jalan road trip ke Kuningan. Nah, ini sudah dipersiapkan semua, sudah di loading sekarang di SPBU. Terus ban juga sudah aman, sudah disiangin. Dan akhirnya Fortuner versi saya yang selama ini dikandangin terus, sekarang akan saya bawa jalan. Kali ini saya nggak lewat tol layang ya teman-teman ya. Jadi tadi karena masuk lewat Bekasi Barat, jadi nggak bisa lewat tol layang, akhirnya lewat bawah. Dan itu kan kalau lewat bawah itu ya agak bergelombang jalannya, terus rame juga, padat sama truk, jadi nggak bisa kenceng, nggak bisa konstan juga, gas rem. Itu di sini konsumsi BBM tadi saya sudah riset setelah masuk tol itu 16,1 loh, 16,2 km per liter. Hemat banget ya buat mobil sekelas ini dan sebesar ini. Enak sih. Terus juga suspensinya juga enak. Pas tadi di mana? Di bawah jalan layang ya. Itu kan banyak yang rusak jalannya, banyak bergelombang. Itu enak. Jadi kayak ya bukan kelasnya premium banget sih, cuman itu lumayan meredam getarannya tuh lumayan, dan nggak terlalu nggak terlalu ngocok perut gitu. Jadi nyaman banget sih mobil ini. Terus juga akomodasinya lega di sini, di situ lega semuanya. Jadi enak banget, cocok banget buat road trip. Oke, ini tol layang juga sudah turun ya di sini ya, udah nyatu sama yang di bawah. Nah, kita lanjut ke Cipali, nanti kita lihat di sana kayak gimana. Soalnya kita mau pakai cruise control nanti. Kita coba di sana kalau pakai cruise control konstan itu kira-kira bisa dapat berapa konsumsi BBM-nya. Tap kartu aja ya teman-teman ya, sama bayar 20.000 untuk tadi tol yang dari Jakarta Cikampeknya. Itu 20.000 sama tap card buat lanjut ke Cipali. Nah, ini di kilometer 90 ya, tol Cipali ini kayaknya bekas yang katanya longsor nih. Jadi lagi dibetulin juga jalannya tuh, ditutup, jadi tinggal satu jalur untuk yang ke arah Jawa ya, ke arah timur. Nah, kita akselerasi lagi. Tenaganya enak ya teman-teman ya, walaupun ini eco mode tapi positif tenaganya ada terus, jadi nggak kekurangan tenaga. Jadi mau akselerasi itu gampang gitu ya, nggak begitu berat. Nah, ini kita salib dulu. Nah, ini pelan-pelan tapi di kanan ini ya teman-teman ya, yang agak mengganggu. Pelan tapi ngambilnya jalur kanan, karena emang jalur kiri rusak sih, agak bergelombang, makanya orang jarang nyaman untuk di lajur kiri. Jadi pelan pun cenderung di lajur kanan. Ini ada kon lagi nih, apa nih? Oh enggak deh, ini cuma kon biasa aja. Nah, ini udah mulai konstan, kita langsung set cruise control. Nah, saat ini cruising di kecepatan 100 ya. Pokoknya saya cruising di antara 100 sampai 110 lah, 100 sampai 120 cruising di sini. Ini sangat membantu nih teman-teman, cruise control ini nih. Kalau di jalanan luar kota yang konstan dan sepi kayak gini nih, sangat bantu. Jadi kaki bisa nggak terlalu capek gitu. Ini sekarang cruising di 100, jadi tetap berubah-berubah ya teman-teman ya, tergantung situasi dan kondisi. Cuman cruise control tetap dipakai kalau memang memungkinkan. Jadi supaya fitur dari mobil ini bisa maksimal untuk digunakan, membantu dalam perjalanan, dan juga bisa berjalan
berjalan dengan konstan, jadi bisa menghemat bahan bakar. Ini berkurang ya kehematan yang daripada yang tadi 14,8 karena di sini kecepatannya agak tinggi karena jalanannya sepi. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, itu ada itu lagi tuh, ada penyempitan jalan lagi di sana depan. Nggak kelihatan ya ketutupan truk sama bis. Nah, ini nih antar truk saling salip ya. Jadi pelan ini, bahkan 60 km per jam aja kagak ini. Tuh, saling salip antar truk. Terpaksa kita harus ngambil kiri. Kadang juga mereka bandel, mereka udah nyalip truk yang ada di kiri, tapi mereka tetap masih di kanan, nggak mau balik ke habitat jalannya. Udah lengang, kita set cruise control lagi di kecepatan 110 ya, 110 kurang dikit. Kita set cruise control lagi. Di jalannya lurus, panjang, kosong. Nah, ini enak nih pakai cruise control gini. Jalan jadi tenang, nggak terlalu capek juga. Ini bakal nyaman ini pakai mobil ini kalau kita buat road trip keluar kota. Nah, ini saya lagi cruising di 120 km per jam ya teman-teman ya, pakai cruise control. Itu ini agak nanjak dikit jalannya. Nah, itu kira-kira dapat sekitar 10 km per liter untuk current consumption ya. Jadi kelihatan di situ di CRM. Nah, ini sekarang cruising di paling 110 ya, 110 set. Nah, ini bisa 20 ya, hampir 20 km per liter currentnya. 20, dan ini kalau datar jalannya bisa antara 15 sampai 14 km per liter. Dan after reset rata-rata konsumsi BBM dari Jakarta tadi 14,6. Jadi ya antara yang tadi 16 dapat 16 km per liter sampai yang sekarang itu yang nggak begitu turun-turun amat lah gitu. Jadi hemat mobil ini, termasuk hemat karena sebesar ini kelasnya di medium SUV, terus juga tenaganya dan torsinya itu besar ya, relatif besar, 149 PS dan torsinya 400 Nm. Itu untuk ukuran tenaga dan torsi segitu hemat banget untuk konsumsi BBM-nya. Ini di tol Cipali ini pandangannya luas ya kalau siang-siang ya. Kalau malam gelap. Ini kalau siang itu pandangannya luas karena sebelah kiri kanan ini sawah. Kalau agak depan dikit itu nanti ada perbukitan dekat-dekat daerah masuk daerah Palimanan situ ya. Nah, kalau di daerah masih kilometer 120 gini itu masih sawah ya, rata-rata sawah pemandangannya. Nah, ini barang-barang yang ada di bagasi ya teman-teman ya. Ini yang nggak bawa banyak-banyak soalnya cuman sehari juga di sini. Sama sekali nggak ganggu konfigurasi kursi. Jadi kursi komplit semua ya, naik semua. Nah, enaknya Fortuner juga ini nih, electric tailgate, jadi bisa buka nutup secara elektrik. Mantap. Ini yang enak di mobil ini. Nah, ini saat ini sekarang saya di rest area kilometer 130 ya teman-teman ya. Mau ke toilet sama istirahat sebentar dan sekaligus istirahatin mesin. Nah, ini mesin 2 GD FTV dengan VNT. Mana tuh VNT-nya? Nah, di bawah situ ya teman-teman ya, VNT-nya itu. Tuh, dari intake ke bawah masuk situ turbonya. Tenaga 149 PS, torsi 400 Nm. Sebelum berangkat sudah dicek ya teman-teman ya, sekedar review karena tadi belum. Itu minyak rem sudah cukup. Ini juga coolant cukup. Oli mesin juga udah tadi udah dicek, pokoknya cukup ya. Ya, power steering fluid juga cukup, tadi udah dicek. Nah, itu dia. Cukup, aki juga aman. Cuma agak kotor ya karena jarang dipakai. Oke, kita istirahat dulu di kilometer 130 sini. Ini rest area yang nggak begitu besar ya, nggak kayak yang 120
2 sama 166. Nah ini. Sekarang saya udah lanjut jalan lagi ya teman-teman ya, di kilometer 148. Sekarang udah sampai situ, dan ini hujan teman-teman, udah jam setengah 5 sore ya, tapi udah kayak mau jam 6 karena mendung ya. Dan ini hujan, udah mulai hujan rintik-rintik. Mungkin di sana deres tuh karena visibilitas di bagian depan sana tuh agak-agak burem gitu, kayaknya di sana deres tuh, makin deres ke depan. Untungnya lampu udah auto di sini teman-teman, jadi kita lupa, kita nggak usah mikirin lampu ya. Dia kalau misalkan pencahayaan di luar sudah mulai meredup, dia akan otomatis nyala lampunya. Jadi kayak sekarang ini lagi hujan gini, lampunya nyala. Udah hujan mendung ya, jadi dia gelap. Itu dia lampunya nyala, lampu utamanya. Sama lampu belakang ya pasti ya. Jadi hujannya keras banget. Basah di sini, ini agak licin, jarak pandangnya juga terbatas. Ya, kita nikmatin aja perjalanan teman-teman. Rp107.500 teman-teman, tarif tolnya, tol Cipali full ya, Cikampek sampai Palimanan, Rp107.500. Jadi kalau total ditambah tadi tol Jakarta Cikampek tambah 20.000 jadi Rp127.500. Nah kita masuk tol Palikanci ya teman-teman ya, sampai nanti kita exit di exit tol Ciperna, Cirebon dan Kuningan. Baru di situ kita langsung ambil jalur non-tol ke Kuningan. Oke, di sini kering nih teman-teman, nggak kayak di Cipali tadi basah hujan. Di sini masih agak cerah ya, cerah terus dia kering, belum hujan di sini daerah Cirebon. Nah, saya keluar di Cirebon Kota Kuningan ya teman-teman ya. Di sini kilometer 203. Ini sekarang jam 5 teman-teman, jam 5 sore. Dari tadi saya masuk tol Bekasi Barat itu sekitar jam 2-an. Jadi kira-kira perjalanan jam 3 ya, 3 jam ya teman-teman ya. Ini perjalanan 3 jam dari Bekasi Barat sampai keluar tol Cirebon Kota Kuningan full tol. Itu kira-kira 3 jam. Plus tadi juga berhenti di kilometer 130 rest area untuk istirahat sama ke toilet, sama sholat juga teman-teman. Tarif tolnya nggak kelihatan di situ, tapi kayaknya sih sekitar 5.000 kali ya. Tapi nanti bisa dicek sih pastinya di website gitu. Tapi tadi nggak ketahuan tarifnya di situ berapa untuk tol Palikanci ini, keluar sampai Cirebon kota ya dari Palimanan. Nah ini kita rencananya mau ke kota Cirebon dulu teman-teman, untuk ngisi bensin. Jadi ini Kuningan ke kanan, kita ke kiri dulu ke kota Cirebon untuk ngisi bahan bakar solar ya, bukan bensin. Jadi Dex maksudnya, Pertamina Dex. Nah ini di sini sebenarnya saya tuh dari Jakarta belum ngisi sama sekali, belum ngisi bahan bakar sama sekali. Nah ini tadinya bensin itu bahan bakar maksud saya Dex itu di sekitar separuh lebih dikit. Nah sekarang setelah menempuh 200 km itu
separuh kurang dikit sisanya. Itu ini ya teman-teman ya, cuman sedikit banget berkurangnya ya. Emang hemat sih, karena apa, konsumsi BBM-nya juga cuman 14 km per liter ya, akumulasi seluruhnya dari perjalanan saya kali ini itu 14,1 km per liter. Jadi ini hemat banget nih mobilnya. Cocok banget lagi, tenaganya besar ya untuk luar kota. Dan juga di luar kota ini kan banyak medan-medan yang kita nggak ini ya teman-teman ya, yang kita nggak bisa duga ya, dan kita nggak tahu kayak contohnya kayak tanjakan, turunan, jalan bergelombang, bahkan kadang off-road ya, mungkin off-road ringan ya gitu. Dan juga ya medannya nggak semulus di kota lah kayak gitu. Nah, dengan mobil ini SUV leather frame ya, dengan konstruksi chassis leather frame itu dia lebih kuat, kaki-kaki otomatis lebih kuat, lalu dia juga punya tenaga yang mumpuni dan juga ground clearance yang tinggi. Jadi dia kita menjadi peace of mind ya, karena dia tangguh ke segala medan gitu. Bisa melewati segala medan, jadi kita aman gitu ya. Mau banjir, ayo, lumpur nggak ada masalah gitu kan, tanjakan enteng. Terus apalagi misalnya jalan rusak, ayo nggak masalah, banjir ringan, ayo. Yang pasti air jangan sampai setinggi air intake, jadi dia nggak bisa nggak masuk ke mesin ya airnya gitu. Jadi aman ya, peace of mind mobil kayak gini untuk luar kota. Beda dengan mobil-mobil ya yang ground clearance-nya nggak tinggi gitu ya, itu kan ngeri ngegesrek gitu ya. Apalagi yang mungkin mesinnya mesin-mesin biasa gitu ya, dia tenaga dan torsinya nggak terlalu tinggi, jadi ya lebih pilih-pilih lah jalannya. Tapi ya itu semua tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi setidaknya mobil seperti ini tuh buat keluar kota tuh enak gitu. Kita terjaga ya, lebih aman gitu. Oke, kita langsung ke SPBU dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ngisi Pertamina Dex ya, 250.000 per liternya 10.200. Nah, jadi mau kita isi full lagi nih 250.000. Pertamina Dex itu sekitar 24 liter ya, sekitar 24 literan. Nah, kita isi lagi nih. Oke teman-teman, ini lagi parkir dan tadi ternyata 250.000 kurang teman-teman, belum bisa full tank ya. Jadi nambah 100.000 dan sekarang udah kira-kira tuh sudah full tank. Nah, ini udah full tank nih. Ya, itu dia udah full tank. Jadi tadi dari separuh tangki kurang dikit sampai full tank itu BBM-nya untuk Pertamina Dex dia ngabisin 350.000 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut jalan langsung ke Kuningan. Nah, ini tol yang tadi ya teman-teman ya, sana arah Jakarta, yang sana arah ke Semarang, ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, ini tadi dari belakang itu kita dari Cirebon ya teman-teman ya, ngisi Dex bahan bakar. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Kuningan. Nah, ini kita udah masuk ke jalan raya Cirebon Kuningan ini. Nah, di sini jalannya terkenal nanjak-nanjak teman-teman. Nah, ini untungnya kita pakai mobil ini, jadi dia bisa effortless ya dalam melakukan tanjakan. Jadi kita tenang, nggak takut stalling atau kekurangan tenaga di sana. Nah, ini kita udah di jalan raya Cirebon Kuningan yang udah naiknya ya teman-teman ya. Ini udah gelap di sini, udah lewat jam 6 lewat 20 menit. Nah, ini udah gelap di sini. Ini banyak tanjakan ya, tapi tanjakannya masih ringan sih. Tanjakannya tuh masih ringan, dan ini jalannya cuman satu jalur ya, satu jalur ke Kuningan, satu jalur ke Cirebon gitu. Dan bukan jalan kembar ya, jadi di sini harus sering-sering overtake kita. Nah, ini kita udah masuk kota Kuningan, gengs. Ini tadi konsumsi bahan bakar rata-rata turun ya sampai 12,9 km per liter, soalnya tadi kita naik jalannya. Terus juga
konstan ya naik dan nggak konstan ya pasti. Jadi turun terus bahan bakar dek sisa full kurang dikit. Ini agak rame nih. Enggak sih, nggak begitu rame. Cuman ada hambatan aja di depan. Karena di sini banyak toko-toko teman-teman. Nah ini kita udah sampai di pusat kotanya Kuningan ya. Nah, di pusat kotanya. Ada baru nih apa Masjid Agung. Tapi sana nggak boleh ya, jadi kita harus ke kanan dulu. Sana alun-alun tuh, alun-alun ini Masjid Agung. Alun-alun kita kanan, terus kita muter-muter di sini aja nih di kotanya dekat Masjid Agung dan alun-alun.